Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzia Rifa SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Tugas kali ini adalah koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Yang menjadi tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Yang menjadi pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai seorang guru, sangat perlu rasanya mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau disebut dengan kesadaran sosial, dan membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, juga membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sehingga saya menyimpulkan bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berintegrasi dan berkomunikasi secara efektif. Ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama kita lihat keterkaitan antara modul 2.2 dan modul 1.1. Menurut saya, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Dengan mempelajari, memahami dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah, berarti guru sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memahami berbagai macam kodrat anak yang berbeda. Kemudian keterkaitan antara modul 2.2 dan modul 1.2. Pembelajaran sosial dan emosional pada modul 2.2 ini juga berkaitan dengan peran dan nilai guru penggerak pada modul 1.2. Salah satu peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan peran ini, guru harus terus belajar, mengasah kemampuan. Salah satunya adalah belajar dalam menguatkan kompetensi sosial dan emosional dalam diri sehingga bisa menjadi teladan bagi murid. Sedangkan salah satu nilai guru penggerak adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran di kelas, mungkin murid akan mengembangkan akademi dan kesejahteraan psikologisnya atau well-being lebih optimal. Kemudian keterkaitan antara modul
2.2 dan modul 1.3. Pada modul 1.3, saya mempelajari dan memahami tentang visi guru penggerak. Yang disusun haruslah membuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam mempelajari nilai-nilai profil pelajar Pancasila akan tertanam dalam diri murid. Kelima, kompetensi sosial emosional yang diterapkan kepada murid sangat berkaitan erat dengan dimensi pelajar Pancasila. Dengan kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri, murid akan mampu untuk mengelola emosi dan motivasi diri sehingga tercipta kemandirian dan akhlak yang mulia sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Dengan kompetensi kesadaran sosial dan kemampuan berelasi akan mendorong kemampuan bergotong royong dan kebinekaan global dengan saling menjunjung tinggi toleransi. Dengan kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, murid akan mampu bernalar kritis, memikirkan sebab akibat serta konsekuensi dari setiap tindakannya. Dengan demikian, pembelajaran sosial dan emosional sangatlah terkait erat dengan visi guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.2 dan 1.4. Agar tercipta budaya positif di lingkungan sekolah, masing-masing individu haruslah memahami dan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Guru dan tenaga kependidikan haruslah bisa menjadi teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Guru dan tenaga kependidikan harus terus belajar dan berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif yang diharapkan. Sebagai landasan dalam menerapkan budaya positif, maka guru harus menguasai pembelajaran sosial dan emosional dengan baik agar bisa mengontrol emosi diri dan bersosialisasi dengan orang lain, terutama dengan murid. Selain itu, guru juga harus menerapkan pembelajaran sosial dan emosional kepada murid sebagai upaya penanaman karakter positif kepada murid untuk mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional sangatlah erat kaitannya dengan budaya positif di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.2 dan 2.1. Salah satu pembelajaran yang berpihak pada murid adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.2 dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar masing-masing individu akan terpenuhi. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran berdiferensiasi, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna karena bukan hanya aspek pengetahuan saja yang dibangun, namun aspek sikap dan keterampilan juga terbangun, sehingga pembelajaran sosial dan emosional juga sangat berkaitan erat dengan modul 2.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran berfokus pada pemenuhan nilai saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang ada. Selanjutnya, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan penyampaian keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktek kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 3 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisif, integrasi dalam pengajaran guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan
penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya, berkaitan dengan soal nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Pertama, kepada murid. Memberi pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif dan penutupan optimistik. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid serta mengubah peraturan dan harapan sekolah. Selanjutnya, perubahan bagi rekan sejawat adalah melalui penguatan KSE, pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah dengan model-modelkan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagai praktek baik dan kolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikianlah tugas saya kali ini. Terima kasih. Sekian pemaparan saya. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.